Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Rizka Puspitasari, mahasiswa PLP UIN Sunan Kalijaga. Oke, kali ini kita akan belajar tentang gradien garis lurus. Sebelumnya, kita ingat kembali, apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Yuk kita lihat cuplikan ini. Ini adalah suatu game yang saya mainkan dan di situ terlihat beberapa alur, beberapa track. Nah, kita perhatikan ya, dari track-track itu nanti akan membentuk sesuatu nih. Ada track naik, ada track turun, naik ke kanan maupun naik ke kiri. Oke, setelah kita amati beberapa cuplikan tadi, terlihat bahwa terdapat tangga naik maupun tangga turun. Nah, apabila kita hubungkan titik tangga ujung bawah dengan titik tangga ujung atas, maka akan membentuk suatu garis lurus. Nah, garis-garis lurus itu tadi memiliki yang namanya kemiringan, entah miring ke kiri maupun miring ke kanan. Nah, seperti ini. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemiringan suatu garis itulah yang dinamakan dengan gradien. Dengan mengetahui gradien suatu garis, kita dapat mengetahui seberapa miring garis tersebut apabila digambar dalam koordinat kartesius. Jadi semakin miring garis tersebut, maka gradiennya nilainya semakin besar, seperti itu. Lalu, kita juga dapat mendefinisikan gradien suatu garis lurus adalah perbandingan antara komponen Y dengan komponen X. Nah, gradien suatu garis dapat kita notasikan dengan M, atau dapat kita definisikan dengan M sama dengan Y per X, atau perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar, komponen Y dengan komponen X, seperti itu. Lalu, ada beberapa cara menentukan gradien suatu garis lurus. Yang pertama, apabila diketahui gambar garis lurus. Yang kedua, apabila diketahui dua titik pada garis. Dan yang ketiga, apabila diketahui persamaan garis lurus atau PGL. Nah, langsung saja yang pertama. Mencari gradien suatu garis apabila diketahui gambar garis lurus tersebut. Nah, coba kita lihat gambar tangga, lalu kita tarik garis dan kita hitung kemiringannya. Kita tentukan titik asal, lalu kita berjalan sampai ke titik ujungnya. Ke kanan 5 langkah dan ke atas 5 langkah. Berarti gradiennya komponen Y 5 dan komponen X 5, sehingga gradiennya sama dengan 1. Coba soal selanjutnya, itu ada garis ke kiri dan bisa kita tentukan titik asalnya terlebih dahulu, lalu kita gerakan ke bawah sebanyak 4 langkah, berarti negatif 4, dan ke kanan sebanyak 6 langkah, sehingga gradiennya yaitu komponen Y per komponen X, atau negatif 4 per 6 sama dengan negatif 2 per 3, seperti itu. Lalu ini ada garis miringnya ke kanan dan bisa kita tentukan daerah asalnya, 2 titik asal, lalu kita hitung ke atas 4 dan ke kanan 3, sehingga gradiennya yaitu Y per X sama dengan 4 per 3. Oke, jadi diingat kembali bahwa ketika langkahnya ke atas dan ke kanan maka positif, dan ketika ke kiri atau ke bawah maka negatif. Oke, cara yang kedua yaitu apabila diketahui dua titik pada suatu garis. Nah, misalkan ini ada suatu gambar, di situ terdapat dua titik, yaitu titik P dan titik H. Titik P 0,4 dan titik H-nya 6,0. Kita bisa menggunakan cara sebelumnya,
yaitu menggunakan komponen Y per komponen X. Nah, misalkan kita ambil titik awal, titik pusatnya adalah titik P, sehingga kita dapat memperoleh dari titik P turun ke bawah sebanyak 4 langkah, jadi negatif 4, dan bergerak ke kanan sebanyak 6 langkah, sehingga gradien garis PQ yaitu negatif 4/6 atau sama dengan negatif 2/3. Nah, negatif 4/6 itu ternyata dapat diperoleh dengan cara kita mengurangkan antara Y2 min Y1 untuk komponen Y dan X2 min X1 itu untuk komponen X, sehingga kita dapat menyimpulkan apabila diketahui dua titik pada suatu garis, maka rumus dari gradiennya yaitu selisih antara Y1 dan Y2 dibagi dengan selisih antara X1 dengan X2, atau M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu ini contohnya yaitu misal tentukan gradien garis yang melalui A 2, negatif 3 dan B negatif 1,4. Nah, jika menggunakan rumus delta Y per delta X, kita boleh memilih mana yang akan menjadi X1, mana yang akan menjadi X2, asalkan itu konsisten. Nah, gradiennya yaitu 2 dikurangi negatif 1 per negatif 3 dikurangi 4, dan diperoleh hasil bahwa gradien garis yang melalui titik A dan B yaitu negatif 3/7. Oke, selanjutnya apabila diketahui persamaan garis lurus atau PGL. Nah, yang pertama, persamaan garis lurus yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti terlihat bahwa di situ ada huruf M, sehingga diperoleh gradiennya sama dengan M. Oke, lalu contohnya, tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 5. Terlihat bahwa Y sama dengan MX plus C, sehingga gradiennya adalah negatif 2. Soal selanjutnya, tentukan gradien garis dari persamaan 2Y sama dengan 3X dikurangi 7. Nah, ini dapat kita peroleh seperti bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C apabila kita membagi kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 3/2X dikurangi 7. Berarti gradien dari garis tersebut yaitu 3/2. Selanjutnya, persamaan garis lurus yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi untuk bentuk persamaan garis lurus seperti ini, gradiennya yaitu negatif dari koefisien X dibagi dengan koefisien Y, atau sama dengan negatif A per B. Langsung saja contohnya, tentukan gradien garis dari persamaan 3X dikurangi 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita peroleh koefisien dari X-nya adalah 3, koefisien dari Y-nya adalah negatif 4. Atau A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 8. Sehingga kita peroleh sesuai rumus M sama dengan negatif A per B, atau negatif 3 per negatif 4, atau sama dengan 3/4. Jadi gradien dari persamaan tersebut adalah 3/4. Oke, itu tadi materi untuk hari ini. Bisa kita lanjutkan sesi diskusi. Terima kasih.